Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, para mahasiswa sekalian yang saya cintai, untuk materi kita pada hari ini adalah hukum acara peradilan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Seperti yang minggu lalu kita sudah sampaikan bahwa undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, dan perubahan terakhir adalah junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Itu hal-hal yang mengatur tentang bagaimana kita beracara atau praktek di Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada 4 kewenangan. Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua adalah untuk mengadili atau memeriksa sengketa kewenangan antar lembaga negara, kemudian memeriksa atau mengadili tentang pembubaran partai politik, dan yang keempat adalah menyidangkan dan memeriksa perkara sengketa hasil pemilu. Itu 4 kewenangan, tapi selain 4 kewenangan itu ada satu hal yang merupakan kewajiban MK, adalah untuk memutus hasil sidang paripurna atau pendapat DPR RI terhadap presiden atau wakil presiden yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu ada satu kewajiban dan 4 kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama kita akan membahas tentang salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu dalam hal pengujian baik secara formil maupun pengujian undang-undang secara material. Artinya, apakah isi atau substansi undang-undang itu bertentangan atau tidak terhadap undang-undang dasar, maka itu yang disebut dengan istilah uji material. Nah, sedangkan uji formil adalah untuk menguji apakah proses pembentukan, prosedur pembentukan suatu undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar atau berdasarkan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah,
Satu kewenangan yang pertama di Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang kewenangan uji material atau uji formil. Nah, saya memberikan underline bahwa pengujian formil itu menitik beratkan kepada suatu penilaian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap produk legislasi. Nah, produk legislasi itu apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya pengujian secara formal itu ya menyangkut tentang prosedurnya, berkenaan dengan legalitas, kompetensi instansi yang membuatnya. Itu biasanya dilakukan pengujian formil. Jadi pengujian formil itu sekali lagi saya sampaikan terkait dengan prosedur pembentukannya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan kompetensi dari instansi yang membuat undang-undang. Nah, itu kalau dari uji formil. Kalau pengujian material, sekali lagi saya tekankan, saya ulang agar mahasiswa bisa lebih mengingat bahwa pengujian material itu untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau tidak, bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian juga menilai apakah kekuasaan tertentu itu berhak untuk mengeluarkan peraturan tertentu. Dan yang lebih penting adalah pengujian material itu berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi, atau dapat diistilahkan itu adalah menyangkut kekhususan yang dimiliki oleh suatu aturan dibanding dengan norma-norma yang berlaku umum. Nah, itu substansi materi yang saya sampaikan terkait dengan penjelasan uji formil dan material. Yang penting adalah formil itu menguji tentang prosedurnya, bertentangan atau tidak prosesnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan material itu adalah menguji isi dari suatu undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah undang-undang dasar. Mahasiswa sekalian yang saya hormati, di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tadi sudah kita sebutkan, coba teman-teman mahasiswa sudah saya ajarkan di kelas bagaimana menyebut tentang Undang-Undang MK yang sudah mengalami 3 kali perubahan, yaitu apa? Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Junto, Undang-Undang Nomor 8 2011 Junto, Undang-Undang Nomor 4 2014 dan Junto, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, kembali kita masuk di materi kita yang pertama, yaitu tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang perlu saya sampaikan adalah pertama,
siapa yang punya hak, punya wewenang yang diberikan oleh undang-undang Mahkamah Konstitusi, memiliki kedudukan hukum atau legal standing di dalam mengajukan judicial review atau dalam melakukan uji formil maupun uji material terhadap undang-undang apakah bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Nah, diatur di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi di pasal 51, teman-teman mahasiswa bisa membaca di pasal 51. Intinya, siapa saja yang memiliki hak untuk bisa mengajukan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Di pasal 51 intinya adalah pemohon itu merupakan pihak yang merasa atau menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Jadi siapapun yang merasa haknya atau kewenangan konstitusionalnya yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap warga negara Indonesia, jika merasa dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut, dia boleh mengajukan judicial review atau pengujian baik secara formil maupun secara material. Salah satu contoh yang terakhir sedang viral dan sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan pro dan kontra terkait dengan mulai dibahasnya Undang-Undang Cipta Kerja sampai disahkan oleh DPR, sampai diundangkan oleh pemerintah, sampai Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 itu diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi secara formil, dan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor berapa? Nomor 91 tahun 2020, MK memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan secara formil dinyatakan inkonstitusional. Tetapi putusan MK ini menyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Bersyarat artinya pemerintah maupun DPR diberi kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Diberi waktu selama 2 tahun berdasarkan putusan MK 91 tahun 2020. Tetapi bukan adanya perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020, tetapi pemerintah justru mengeluarkan Perpu tentang Cipta Kerja. Nah, itu yang saat ini sedang viral, yang diskusi ataupun pendapat pro dan kontra itu masih hangat diperdebatkan baik di kalangan akademisi, praktisi, aktivis, dan politisi. Saat ini masih hangat terkait dengan keluarnya Perpu yang bagi kalangan akademisi termasuk saya juga sangat heran, sangat kaget mengapa pemerintah tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputus, tetapi justru mengeluarkan Perpu. Oke ya. Nah, kembali ke pembahasan kita tentang siapa yang punya hak untuk bisa mengajukan
permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan upaya judicial review. Di pasal 51, terutama di pasal 51 ayat 1, itu disebutkan yang pertama adalah perorangan. Artinya setiap orang warga negara Indonesia punya hak untuk mengajukan permohonan dan memiliki legal standing. Jadi intinya legal standingnya adalah setiap orang atau warga negara Indonesia. Atau yang kedua ada kesatuan masyarakat ya, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur undang-undang. Jadi kesatuan masyarakat hukum adat itu boleh mengajukan pengujian undang-undang. Dan yang berikutnya adalah badan hukum publik atau badan hukum private, itu juga punya legal standing untuk mengajukan. Dan yang terakhir adalah lembaga negara, ya, lembaga negara. Nah, jadi ada empat yang memiliki legal standing di dalam mengajukan judicial review kalau diatur di dalam pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, itu beberapa hal yang menurut saya teman-teman harus paham. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan pengaturan legal standing atau kedudukan hukum orang yang mengajukan gugatan. Jadi ini pengaturannya. Kemudian jika kita sudah tahu tentang siapa yang punya hak, punya wewenang untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka kita akan bahas tentang bagaimana cara atau teknik mengajukan atau menyusun permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Jadi untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, setiap orang boleh, tidak harus pengacara. Tetapi kalau pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukum atau pengacara juga boleh. Yang ketiga, berkas yang diajukan itu adalah rangkap 12 ya, 12 rangkap. Nah, yang pasti 12 rangkap itu ada alasannya ya, ada alasannya. Seperti yang kita ketahui, kita diskusikan bahwa hakim di Mahkamah Konstitusi berjumlah berapa? Ya, berjumlah 9. Jadi 12 itu yang pasti masing-masing majelis hakim memiliki atau mendapatkan satu rangkap permohonan. Kemudian dilihat juga tentang jenis perkaranya apa. Kalau perkara judicial review ya berarti judicial review atau pengujian undang-undang. Dan di dalam permohonan kita juga harus mengetahui tentang bagaimana sistematika di dalam membuat permohonan. Yang pertama adalah kita menuliskan tentang identitas ya, identitas pemohon, ya otomatis identitas termohon ya, dan terutama terkait dengan legal standing. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan legal standing. Legal standingnya pemohon itu apa, berdasarkan apa, itu harus diuraikan. Kemudian posita ini berarti menguraikan tentang kronologi dan dasar hukum ya. Posita itu kalau dalam bahasa hukum sering kita dengar adalah fundamentum petendi. Di dalam fundamentum petendi itu mengatur tentang kronologi, uraian fakta, peristiwa, dan dasar hukumnya. Nah,
Kalau sudah posita ditulis, maka dilanjutkan dalam sistematika permohonan itu adalah petitumnya. Kemudian yang keenam itu adalah jangan lupa harus disertai dengan bukti-bukti pendukung, ya, bukti pendukung. Nah, ini khusus kalau terkait dengan perkara perselisihan hasil pemilu, diajukan paling lambat 3 kali 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu. Ya, ini kalau dilihat waktu 3 kali 24 jam harus sudah membuat permohonan, itu sesuatu yang sangat berat ya, karena waktunya hanya 3 kali 24 jam harus menyusun permohonan. Ya. Nah, itu terkait dengan proses pengajuannya, dan kemudian nanti akan dilanjutkan tentang pendaftaran permohonan. Ya, pendaftaran permohonan itu diawali dengan pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera. Nanti dinyatakan apakah lengkap atau belum. Jadi ketika kita ke Mahkamah Konstitusi, sebelum mendaftar itu akan dicek terlebih dahulu berkasnya, apakah sudah lengkap atau belum. Misalnya apakah jumlahnya sudah 12 rangkap atau belum. Ya, nah itu dicek. Nah, kalau memang belum lengkap, maka akan diberi waktu 7 hari sejak diberitahu untuk melengkapi. Nah, kalau sudah lengkap, baru dilakukan registrasi, baru diregistrasi ke buku perkara Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah 7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara, maka kalau perkaranya terkait dengan pengujian undang-undang, maka salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR karena yang memiliki kewenangan di dalam membuat undang-undang. Dan juga sekaligus permohonan tersebut diberitahukan kepada Mahkamah Agung. Kalau terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara, maka permohonannya disampaikan kepada lembaga negara termohon. Ya, jadi ada beberapa lembaga negara yang bisa diajukan sengketa kewenangannya ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kewenangan MK pembubaran partai politik, salinan permohonannya disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Ya. Nah, ini otomatis kalau pembubaran partai politik pemohonnya adalah pemerintah, ya. Tuh. Kalau sengketa kewenangan antar lembaga berarti pemohonnya otomatis adalah lembaga negara. Nah, kalau pengujian undang-undang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Dan terkait dengan pendapat DPR, maka salinan permohonannya disampaikan kepada Presiden karena sebagai pihak yang termohon. Nah, sedangkan khusus perkara perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari kerja. Jadi sama ya, 3 hari kerja 3 kali 24 jam. Nah, jadi itu teman-teman mahasiswa semua, beberapa hal terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terutama dari kewenangan yang pertama, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, itu oleh karena itu ini materi kita lanjutan. Nanti kita akan sampaikan materi berikutnya terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Nanti akan kita bahas pada materi kita berikutnya dan pertemuan perkuliahan kita berikutnya. Saya pikir itu untuk kuliah kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Meskipun ini kita lakukan secara daring, tetapi saya percaya bahwa teman-teman mahasiswa masih semangat untuk belajar.
Thank you very much for your attention this class today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.